Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku tidak layak lagi disebut anak bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapa. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak bapa. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah bapa. Tetapi kepadaku belum pernah bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Sama-sama kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Katakan amin. Puji Tuhan, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkati mereka yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan mereka setiap hari. Penting kita membaca firman Tuhan. Kenapa? Karena membaca saja diberkati, Bapak Ibu. Amin. Ya, jadi kalau membaca itu sudah diberkati, apalagi melakukannya sangat diberkati. Nah, hari ini saya akan memberi judul khotbah ini, siapakah anak yang hilang? Ada satu pertanyaan, siapakah anak yang hilang? Bisakah saudara jawab siapa anak yang hilang? Yang sulung atau yang bungsu? Yang bungsu coba angkat tangan. Siapa yang bilang yang bungsu? Coba. Hanya 1-2 orang. Yang sulung? Yang tidak angkat tangan? Gak mau tahu gitu. Ya, saudara, siapakah anak yang hilang? Hari ini dijawab di sini. Saya dari kecil dulu pernah mendengar cerita ini, dan guru sekolah minggu saya selalu bilang, anak yang hilang adalah anak yang bungsu. Oke, setuju, memang itu anak yang bungsu. Tapi coba kita lihat nanti. Nah, sebelumnya saudara, kalau saudara perhatikan dalam pasal 15 ini, mulai dari pasal 15 ayat 1, di situ dengan judul perikopnya perumpamaan tentang domba yang hilang. Ayat 8, perumpamaan tentang dirham yang hilang. Sebelum anak yang hilang ini ada 2 perumpamaan sebelumnya.
sama-sama yang hilang. Yang pertama itu adalah domba yang hilang. Yang kedua adalah dirham yang hilang. Dan yang ketiga itu adalah anak yang hilang. Semuanya sama-sama hilang. Dari ketiga perumpamaan ini semuanya ada persamaan. Setelah nanti selesai maka diadakan pesta, makan bersama dan lain sebagainya. Kemudian dalam ketiga perumpamaan ini di ujungnya, endingnya ada sukacita besar. Ya. Tetapi ada sesuatu hal yang tidak ada di perumpamaan yang lain yang ada dalam perumpamaan ini. Kalau saudara perhatikan domba yang hilang, ketika gembalanya melihat dombanya hilang, dia akan cari di mana domba itu berada. Ya kan? Dicari. Yang kedua, dirham yang hilang pun kalau saudara baca nanti itu akan dicari dirhamnya, mungkin disapunya sampai kemana-mana disapu. Nah saudara baca itu dicari. Tetapi ada satu perumpamaan yang terakhir ini mengenai anak yang hilang. Bapaknya tidak mencari. Bapaknya tidak cari. Mungkin kita berkata 3 kali bapak seperti ini. Tetapi saudaraku, kenapa sampai bapaknya tidak mau mencari anak yang hilang ini? Karena anak yang hilang ini pergi karena kemauannya sendiri. Demikian juga dengan jemaat-jemaat Tuhan. Kalau domba yang hilang dicari, dirham yang hilang dicari. Tapi kalau jemaat pergi meninggalkan gereja, tidak perlu dicari. Ini prinsip saya juga dalam pelayanan di sini. Kalau Anda pergi karena kemauan sendiri, silahkan. Mungkin banyak gereja di luar sana, silahkan. Karena di sini hanya dididik, diajar, dibina orang-orang yang mau taat. Beberapa tahun yang lalu dalam pelayanan saya justru katakan kepada jemaat yang bandel-bandel, silahkan. Pintu keluar ini terbuka. Anda mungkin bisa diberkati di tempat lain. Ya. Ada juga yang pergi sendiri, tidak mau tahu lagi. Ya itu urusannya. Kenapa? Karena dia udah dewasa. Apalagi sudah dimuridkan, apalagi sudah dengar firman Tuhan. Itu bukan lagi domba. Domba itu tersesat. Bukan karena, kenapa? Bukan karena kemauannya sendiri, tersesat dia. Tapi kalau jemaat manusia, itu karena kemauannya sendiri. Dia hilang. Nah saya akan mencoba siapakah anak yang hilang ini saudara. Next. Ini jadi sebuah pertanyaan. Perumpamaan anak yang hilang ini menggambarkan orang-orang yang terbuang secara moral dan sosial. Ya, saudara yang sulung adalah orang Yahudi yang merasa diri benar dan ayahnya merupakan gambaran dari Allah. Jadi ini ada 3 tokoh atau 3 peran, 3 pemain di dalam perumpamaan ini, yaitu bapak dan ada 2 anak. 2 anak itu yang sulung dan anak yang satu bungsu. Ya. Next. Perumpamaan tentang anak yang hilang ini adalah suatu perumpamaan, ya. Suatu perumpamaan yang sering dipakai untuk menggambarkan kesetiaan Allah. Ya. Bapa itu adalah Allah, gambaran Bapa. Ya, Bapa itu adalah Allah yang setia. Kemudian yang tidak pernah berubah sekalipun anaknya, ya, yang sering berubah, sering menyakiti hati bapaknya, meninggalkannya dan pergi menikmati kesenangan dunia. Secara global, secara keseluruhan dari cerita ini menggambarkan umat pilihan Tuhan, orang-orang percaya yang sering meninggalkan Tuhan. Kalau kita melihat saudaraku, ini bapak dan anak sebenarnya tidak bisa dipisah. Bapak dan anak itu adalah satu. Ya. Karena kita punya bapak, kita nggak pernah pilih bapak mana yang kita mau. Tuhan sudah tentukan inilah bapakmu
dan sampai kapanpun itu tetap bapak kita. Katakan amin. Ya, ada nggak di sini saudaraku yang berkata, aku nggak mau bapak ini, aku mau bapak yang lain? Bisa nggak anak-anak ngomong seperti itu? Nggak bisa. Karena kita memang lahir dari bapak kita. Makanya bapak itu sebenarnya adalah benih. Ya, benih itu bapak. Bapak itu adalah benih. Nah, ketika benih itu nggak ada, bagaimana bisa ada anak? Nggak mungkin. Nah, oleh sebab itu saudaraku, anak yang hilang ini adalah merupakan sebuah cerita tentang keadaan yang ada pada zaman itu, di zaman Tuhan Yesus, supaya orang-orang Farisi ditegur. Orang-orang yang merasa diri benar, orang-orang yang merasa diri baik, orang-orang yang merasa diri lebih hebat, lebih kudus daripada yang lain. Dan anak-anak yang hilang ini adalah gambaran orang-orang yang berdosa, orang-orang yang berbuat jahat di mata Tuhan. Tetapi akhirnya, endingnya kita akan lihat anak ini kembali. Lanjut, kita melihat dulu apa dosa dari anak bungsu ini. Kalau saudara baca dalam ayatnya yang ke-11 tadi, ke-12, kata yang bungsu itu kepada ayahnya, apa katanya saudaraku? Berikanlah apa? Kepadaku apa? Bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Ini anak yang kurang diajar. Kenapa saya katakan kurang diajar? Karena ini anak minta supaya bapaknya cepat-cepat mati. Bapaknya masih hidup tapi dia sudah minta bagiannya. Dalam hukum Yahudi saudaraku, orang tua mewariskan kekayaan kepada anak-anaknya dan mendapat yang sulung itu mendapat 2 bagian. Itu yang sulung dalam hukum Yahudi ya. Artinya 2 kali lipat dari anak-anak yang lain. Itu anak yang sulung. Itu dalam hukum Yahudi. Jadi dalam kasus ini, karena bapak itu mempunyai 2 anak, maka anak sulung mendapat 2/3 bagian. Dan seharusnya anak bungsu ini mendapat 1/3 bagian saja. Ya, 1/3. Jadi ia memang seharusnya mempunyai bagian warisan. Ini anak ini yang bungsu ini memang dia punya bagian. Kenapa? Karena dia adalah anak. Tetapi saudaraku, hal yang tidak patut terpuji dalam hidup anak bungsu ini, ia meminta selagi ayahnya masih hidup. Dan biasanya dalam hukum Yahudi saudaraku, kalaupun dijual itu harta, maka selama ayahnya masih ada, itu nggak bisa dipakai oleh orang yang membelinya. Contohnya begini, saya punya warisan, saya jual. Ya, karena diminta oleh anak saya, ya, baru dijualnya. Memang dibeli sama orang lain, tetapi selama saya masih hidup, itu masih hak saya. Nah, ini dalam hukum Yahudi. Selama saya masih hidup, itu walaupun sudah dibeli oleh orang lain, tetapi itu adalah masih hak pakai. Istilahnya hak pakai oleh si pemilik. Nah, bayangkan saudaraku, mau nggak kira-kira membeli warisan seperti itu? Orang bertanda tanya besar. Kapan kita bisa pakainya? Kapan bisa kita memilikinya kalau begitu? Nunggu-nunggu bapaknya matilah. Makanya di daerah Yahudi, di bangsa Yahudi saudaraku, membagi warisan itu tidak boleh sebelum orang tuanya mati. Tetapi anak bungsu ini saudaraku, dia meminta bagiannya selagi ayahnya masih ada. Dengan kata lain, dia berkata, cepat matilah kau. Mungkin itu yang menjadi harapan daripada anak bungsu ini saudaraku. Nah, setelah ayahnya menuruti semuanya itu saudaraku dan memiliki warisan itu, lalu ia pergi meninggalkan ayahnya ke negeri yang jauh. Dalam ayatnya ke-13 dikatakan bahwa ia pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Wah, senang dia.
Artinya apa ini saudaraku? Ini orang tidak mau terikat, ya. Ia mau bebas. Ia tidak mau diatur. Ia tidak mau saudaraku dikontrol oleh ayahnya. Ia mau bebas. Makanya anak-anak kalau sudah mau bebas, tunggu bapaknya mati, Anda pasti bebas. Atau saudaraku, kalau Anda sudah menikah, ya silahkan. Tapi selama Anda berada di rumah bapakmu, bapak kita, maka kita masih tetap di bawah pengawasan, masih tetap di bawah kontrol oleh orang tua. Kalau Anda mau supaya bebas dari aturan orang tua, maka sebenarnya Anda sudah meminta bapak Anda mati sebelum waktunya. Ya, termasuk anak bungsu ini, ia meminta bagiannya. Ya, ia meminta bagiannya. Nah, dalam kehidupan kita juga Bapak Ibu, tidak sedikit banyak orang Kristen tidak mau diatur. Maunya suka-sukanya, disampaikan firman, ini nggak cocok bagi saya, ini cocok untuk dia. Ya kan? Didengar firman Tuhan, kayaknya saya nggak terima ini, saya nggak terima ini. Ya, hati-hati Bapak Ibu, Anda tidak menerima firman Tuhan. Kita punya moto, kalau saudara yang pernah ikut DSC, bukan soal benar atau salah, tetapi apa? Sekali lagi, bukan soal benar atau salah, tetapi respon. Respon saudara ketika Anda diperhadapkan kepada masalah yang benar atau salah. Makanya bukan soal cari benar yang salah. Anda jangan jadi mencari masalah yang benar atau salah. Kenapa? Ketika Anda mencari benar salah, Anda sudah menghakimi. Ketika kita mencari yang benar dan yang salah, pasti timbul dalam hati kita, oh ini benar, ini salah. Yang tahu benar salah itu bukan manusia. Kenapa? Fakta yang banyak sekali terjadi hari-hari ini di pengadilan pun, yang kita junjung tinggi di sana adalah keadilan sebesar-besarnya, tetapi di pengadilan kita menemukan ketidakadilan. Itu sebabnya kita nggak berhak mengadili siapapun, saudaraku, selain daripada Tuhan sendiri dan firman-Nya. Hanya firman yang bisa menghakimi kita. Hanya firman yang bisa mengendalikan kita. Nah, tidak sedikit orang, anak-anak Tuhan mau bebas, maunya janganlah dikontrol, suka-suka akulah. Percuma kita menyanyi suka-sukamu Tuhan, tapi kita lebih menempatkan diri suka-suka kita. Ya, tidak mau dikuasai, tidak mau diatur oleh Allah. Nah, banyak kali peraturan. Contohnya tidak boleh kerja pada hari Minggu. Repot kali. Ini kesempatan cari duit. Harus ibadah hari Minggu. Repot kali. Ini adalah ciri-ciri anak-anak yang hilang, saudaraku. Ya. Hari tidak mau melayani, tidak mau memberikan persembahan, pelit, mau berdusta, bekerja dengan agak kompromi sedikit dengan duniawi lah. Terlalu banyak hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Sementara kita mau bebas. Nanti kalau nggak kompromi dengan ini, nggak dapat duit kita, Om. Saya kalau tidak kompromi dengan dosa, pekerjaan saya seperti ini, nanti gimana menghidupkan anak-anak saya? Dengar baik, ini namanya sadar atau tidak sadar, kita menjadi orang atau anak yang terhilang. Kenapa? Kita nggak mau dikontrol, kita nggak mau dibenahi, kita nggak mau ditegur oleh firman Tuhan. Jangan anggap enteng ini, saudaraku. Kalau saudara lihat nanti, coba perhatikan ayat yang ke-32, di situ dikatakan bahwa kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati. Ini yang pertama, mati. Orang yang keluar dari rumah, orang yang hilang, yang sebenarnya dia disebut mati. Mati secara rohani. Gak ada lagi Roh Kudus yang bisa menegur dia.
mengeraskan hati. Ini anak yang hilang dan menjadi dikatakan ia telah hilang. Ada dua kata di sini, mati dan hilang. Hati-hati. Jangan anggap enteng ini. Kenapa? Kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kita sudah sama seperti anak yang hilang ini. Ya. Yang berikut, next. Coba kita lihat. Apa akibat dosa dari anak bungsu? Yang pertama, ia memboroskan hartanya dengan hidup berfoya-foya. Hidup bersenang-senang. Foya-foya adalah hidup yang tidak terikat, bebas dan tidak mau diatur. Ini anak yang hilang. Terus yang kedua, ya, apa akibat dosa anak yang hilang atau anak bungsu ini? Yang kedua, setelah dihabiskan semuanya itu, timbul bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia mulai melarat. Ini akibat dosa, akibat kesalahan, saudaraku. Maka apa yang terjadi? Dihabiskan semua apa yang dia miliki. Dia pergi meninggalkan orang tuanya, pergi ke negeri yang jauh. Ya, pergi ke negeri yang jauh itu, saudaraku, adalah menjauh dari hadirat Tuhan. Tidak lagi mau beribadah, tidak lagi mau berdoa, tidak lagi mau baca firman Tuhan. Ya, ini akibatnya. Dan apa yang terjadi? Akibatnya adalah dia memboroskan hartanya, hidup berfoya-foya, bersenang-senang, bebas. Dan yang kedua, dia menghabiskan semuanya hartanya, maka timbul kelaparan. Biasanya, saudaraku, kalaupun kita dapat duit, itu hanya bisa bertahan tidak begitu lama. Kalau saudara pun sekaligus dapat uang 1M, berapa lama sih bisa bertahan 1M itu? Hanya sekali tok dapat 1M. Seiring berjalan waktu, lama-lama habis. Apalagi kita sering punya gaya hidup berfoya-foya. Itu yang kedua. Yang ketiga, lalu ia pergi bekerja. Ini akibat dari dosa itu. Ia pergi mencari pekerjaan, ya, dan majikannya menyuruh menjaga babinya. Perhatikan di bangsa Yahudi, saudara, ya, bangsa Yahudi, orang yang kerja menjaga babi itu adalah pekerjaan yang hina. Ya, pekerjaan yang hina. Makanya, saudara, kalau babi itu adalah merupakan satu binatang yang hina sebenarnya, jorok. Ya, seringkali kita dengar babi itu adalah lambang jorok, lambang jelek. Bahkan seringkali kita mengatai orang yang hidupnya nggak baik seperti itu. Kenapa? Karena memang babi adalah binatang yang paling hina. Ya, malas. Seringkali orang yang malas kita gambarkan seperti babi. Ya, orang jorok, super jorok kita seringkali seperti gambarkan seperti itu, saudara. Ya. Dan ini dia kerja di situ. Artinya anak yang hilang dari rumah bapaknya, maka dia akan menemukan situasi kondisi yang sangat hina. Pekerjaannya pun begitu hina. Semakin jauh dari rumah bapaknya, semakin melarat dia. Semakin jauh dia dari hadirat Tuhan, semakin susah hidupnya, saudaraku. Bukankah begitu orang-orang percaya? Ketika saya semakin jauh dari Tuhan, tidak ada lagi doa, tidak ada lagi ibadah, bukan yang baik yang datang. Semakin susah hidupnya. Sudah nggak ada lagi hadirat Tuhan, sudah nggak ada lagi firman Tuhan, sudah nggak pernah lagi ibadah. Apa yang terjadi? Semakin susah, usaha bangkrut, pekerjaan semakin sulit, ya, ekonomi semakin sulit, pengeluaran semakin banyak. Apalagi orang tua kalau sudah berumur, bagaimana cara mencari duit? Susah. Anak-anak mungkin lagi banyak membutuhkan.
Kalau masih satu anak, dua anak, dan masih belum sekolah, masih saudara berkata, yes. Apa akibat dosa anak bungsu ini? Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Perhatikan, ia lebih rendah dari babi, Bapak Ibu. Ini akibat kalau keluar dari hadirat Tuhan. Ini akibat dari orang yang pergi meninggalkan hadirat Tuhan. Itu makanya jangan pergi, jangan tinggalkan hadirat Tuhan. Jangan tinggalkan persekutuan dengan Tuhan, Bapak Ibu. Kenapa? Semakin jauh Anda berjalan meninggalkan Tuhan, semakin susah hidup saudara. Bahkan dikatakan dia lebih rendah dari babi. Minta makanan babi saja nggak dikasih. Artinya babi pun lebih berharga daripada dia. Ini orang kalau sudah meninggalkan hadirat Tuhan. Ini orang kalau sudah meninggalkan persekutuan intim dengan Tuhan. Ini orang kalau sudah meninggalkan doa, saudaraku, lebih rendah dari babi. Susah dia, akhirnya dia bekerja dengan kekuatannya sendiri. Dia berjalan dengan kekuatan sendiri, tanpa pimpinan Tuhan lagi, tanpa pimpinan Roh Kudus lagi. Ya, ini akibat dosa dari bungsu ini. Ia lebih rendah dari babi. Makan babi pun tidak dibolehin makan, saudaraku. Next. Ya. Nah, apa yang terjadi setelah anak bungsu ini mengalami posisi yang lebih rendah dari babi, saudaraku? Apa yang terjadi? Ia menyadari keadaannya. Di sini letaknya, makanya anak tidak dicari. Domba dicari, dirham dicari, tapi anak kita tunggu sadar. Ia sadar keadaannya. Atau mungkin di sana makan pun terancam. Gimana tinggal di rumah orang? Mungkin di sana ya nggak bebas seperti di rumah. Itu anak bungsu ini. Dia menyadari keadaannya. Bapakku di sana upahannya banyak. Betapa banyak orang-orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanan. Mungkin dia berpikir, upahan bapakku sekarang lagi ketawa-ketawa, sehat-sehat mereka. Sedangkan aku di sini mau makan makanan ini aja nggak boleh. Lebih rendah daripada binatang, saudaraku. Ini akibat kalau keluar dari hadirat Tuhan. Ini akibat kalau kita keluar dari firman Tuhan, saudaraku. Next. Sadar. Ini yang pertama, sadar. Yang kedua, pertobatan anak bungsu ini, dia katakan, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Bertobat. Ada niat. Kalau dia hanya sadar tapi tidak bertindak, ada banyak di Alkitab. Kalau saudara perhatikan, ada beberapa di Alkitab yang sadar tapi tidak mengakui dosanya. Yudas juga pernah. Ia sadar memang, apa yang kubuat ini salah, tapi dia tidak bertobat. Apa akhirnya? Yudas Iskariot mati, bunuh diri. Raja Saul juga, dia sadar akan kesalahannya, tapi tidak bertobat, tidak bertindak. Anak bungsu ini, kelebihannya, saudaraku, setelah ia sadar, aku berdosa. Makanya saudaraku, kita mesti dalam hidup ini perlu disadarkan. Dan yang menyadarkan kita kadang-kadang firman Tuhan, kadang-kadang anak istri kita, suami kita, kadang-kadang hamba Tuhan, kadang-kadang siapa lagi, tetangga-tetangga kita, kadang-kadang situasi dan kondisi kita, Bapak Ibu, kadang-kadang siapa lagi, Bapak Ibu, ya, binatang. Siapa yang menegur Petrus? Yang menegur Petrus, yang menyadarkan Petrus siapa? Ayam. Yang menyadarkan Yunus siapa? Ikan. Yang menyadarkan Bileam siapa? Keledai. Binatang dipakai untuk menyadarkan manusia betapa lebih rendahnya akhlak manusia itu. Kalau Anda tidak bisa ditegur lagi, maka Tuhan pakai binatang. Kalau Anda mengeraskan hati mendengar teguran firman Tuhan, maka Tuhan pakai situasi dan kondisi. Tapi anak ini
sadar dan dia bertindak, bertobat, metanoia. Yang ketiga, apa katanya? Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Ini namanya keterbukaan. Di sini di dalam M3 kita ada moto. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Terbuka satu, dipulihkan satu. Terbuka dua, dipulihkan dua. Terbuka semua, dipulihkan semua. Kalau saudara mau dipulihkan secara global, secara keseluruhan, harus semuanya ngaku dosa. Ngaku aja, kenapa sih saudaraku? Kadang-kadang kita masih jaim. Aku gak seperti itu kok. Justru Tuhan lebih senang orang yang cepat ngaku, minta maaf, minta ampun, mengakui dosanya sekalipun dia tidak salah. Ya, maaf. Hanya 4 huruf. Apa itu? Maaf. Susahnya melakukannya bukan main. Maunya gembala yang selalu minta maaf. Kemarin di M3 saya minta maaf mewakili semua jemaat. Saya minta maaf. Doakan kami. Selama ini kami yang mendoakan Bapak Ibu, tapi kali ini saya yang minta maaf sepada jemaat. Sebenarnya itu saya lakukan contoh. Gembala saja, pemimpin saja mau minta maaf, apalagi saudara. Apalah selebihnya kita ini, apa hebatnya kita ini, kenapa minta maaf saja susah? Minta maaf saja hanya 4 huruf, susahnya bukan main. Kenapa? Karena masih ego kita masih tinggi, kesombongan kita masih tinggi. Jaim, jaga image. Harga diri dong. Masa aku yang minta maaf, dia dong minta maaf. Aku kan gak salah. Siapa bilang gak salah? Manusia itu berdosa, kata firman Tuhan. Itu makanya anak yang hilang ini, dia minta maaf terbuka. Ketika Anda jaim, mengatakan bahwa tidak ada kesalahan, justru hati-hati. Disitulah ada dosa-dosa yang terselubung. Dia berkata, aku tidak layak disebut anak Bapa. Rendah hati. Ya, jadi ini anak bungsu, pertobatan anak bungsu. Yang berikutnya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita melihat anak yang sulung. Itu anak bungsu. Kalau mau saya tanya, anak sulung juga hilang atau enggak? Ya. Jadi sebenarnya judul dari perikop ini kalau bisa perumpamaan tentang anak-anak yang hilang, bukan hanya satu anak. Karena yang hilang itu bukan hanya yang bungsu, tetapi yang sulung juga tanpa disadari. Nah, coba kita lihat. Ia menjadi marah dan tidak mau ikut pesta. Ini yang terjadi kepada anak sulung. Ketika dia dengar bahwa adiknya sudah pulang, ketika dia dengar ada pesta yang diadakan oleh orang tuanya, oleh bapaknya, maka apa yang terjadi? Ia marah. Ayat yang ke-27. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Ini reaksi dari anak sulung, ia marah. Anak sulung ini juga menggambarkan orang Kristen yang sok suci. Ini yang tadi saya bilang, yang tidak senang melihat orang berdosa datang kepada Tuhan. Inilah penghakiman tadi. Harusnya sebagai anak sulung, ketika adiknya yang sudah hilang kembali, harusnya dia, oh puji Tuhan, adikku sudah kembali. Tapi ternyata dia marah, cemburu. Hati-hati. Dosa cemburu melihat orang lain. Ya, orang lain naik dicemburuin. Makanya ada ilmu udang. Udang itu kalau ditaruh di ember itu manjat satu-satu naik ke atas. Tapi udang itu nggak bisa melewati ember itu. Kenapa? Ketika temannya sudah mulai naik, yang satu tuh tarik ke bawah. Udah mulai naik, tarik ke bawah. Kenapa? Karena memang begitulah.
Kadang-kadang ketika teman kita muncul naik ke atas, kita usahakan supaya dia turun. Ya kan? Dan ini dosa yang tidak kita sadari. Harusnya Bapak Ibu kalau ada teman kita naik, kita bersyukur, terima kasih, belajar daripada dia. Katakan amin. Jangan ketika teman kita berhasil, kita cemburuin. Oh, dari mana itu? Dari mana itu? Coba, itu pasti korupsi. Ada macam-macam lah. Macam-macam. Malah kita doakan kalau bisa supaya lebih sukses lagi. Itu seharusnya. Tapi anak yang sulung ini salahnya di mana? Ia menjadi marah ketika ada pesta di rumahnya, ketika ada adiknya pulang dengan keadaan selamat, saudaraku. Yang kedua, apa dosa dari anak yang sulung ini? Ia iri hati. Nah, coba kita baca ini ayat 29 sampai 30. Dikatakan begini, tetapi ia menjawab ayahnya. Nah, perhatikan ya. Telah bertahun-tahun aku melayani bapak. Oh, ini rupanya pelayan. Setia kali sama bapaknya. Ya. Bukan hanya 1 tahun, 2 tahun, bertahun-tahun. Mungkin kalau di jemaat seperti ini, orang yang hormat, yang tunduk, mendukung pekerjaan Tuhan tanpa melawan, tanpa memprotes. Ya. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Gak pernah melanggar firman Tuhan. Semua dilakukan. Tetapi apa yang terjadi? Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing dibanding lembu tambun dan anak kambing. Anak kambing itu kecil, lembu tambun. Dia bandingkan, saudaraku, kehilangan daripada anak sulung ini ketika dia membandingkan apa yang dilakukan kepada adiknya dengan apa yang dia minta. Dia hanya meminta anak kambing. Mungkin kecil menurut kita. Lalu apa yang terjadi? Ayat 30. Tetapi baru saja datang kepada Bapak bersama-sama dengan ulangi, baru saja datang anak bapak yang telah memeroskan harta kekayaan bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka bapak menyembelih anak lembu tambun untuk dia. Ini anak sulung. Kehilangan dari anak sulung ini tidak hilang di luar rumah, tapi anak sulung ini hilang di dalam rumah. Dalam hadirat Tuhan dia ini taat, dengar-dengaran, tidak pernah melawan, tidak pernah melanggar firman Tuhan. Ya. Melayani, melakukan segala sesuatu. Mungkin dikatakan anak ini adalah paling rajin. Tetapi kehilangannya di dalam rumah. Kenapa? Dia cemburu kepada adiknya. Secara logika memang masuk akal Bapak Ibu. Enak kali dia ya. Makanya di rumah jangan ada yang cemburu-cemburu. Sering saya kasih tahu anak-anak, jangan ada yang cemburu-cemburu. Semua sama kalian di hadapan Tuhan. Mau si A, si B, si C, itu tergantung doa kalian aja, hubungan kalian dengan Tuhan. Jangan dicemburuin orang lain, saya bilang. Keberhasilan kita juga dalam hidup ini jangan cemburu kepada orang lain. Itu tergantung hubungan kitanya dengan Tuhan. Semua itu ya Bapak Ibu, nafas, kesehatan, harta, pekerjaan, keberhasilan dalam studi, dalam pekerjaan segala macam, itu adalah kepercayaan Tuhan. Bukan karena kuat kita, bukan karena kita mendidik anak dengan baik sampai mereka menjadi juara-juara, anak-anak yang hebat. Itu kepercayaan. Itu sebabnya kalau Tuhan kasih kepercayaan, bersyukurlah kepada Tuhan. Katakan amin. Ya, bersyukurlah. Ya. Kenapa? Belum tentu orang lain miliki itu. Bersyukur kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya dikatakan di sini, jangan jadi cemburu. Ya. Anak sulung itu iri hati. Baru saja anak bapak yang sudah memeroskan itu, engkau menyembelih lembu tambun kepadanya. Coba baca ayatnya yang ke-31, sama-sama kita baca. Sama-sama, 1, 2, 3, ya.
Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau telah bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaan." Saudaraku, tanpa kita sadari, itu juga yang sering kita alami. Kita ada di hadirat Tuhan, semuanya ada, tapi kita sering cemburu kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kadang Tuhan bilang sama saudara dan saya, "Anakku, apa yang engkau punya, apa yang aku punya adalah engkau punya." Tanpa kita sadari, sebenarnya Tuhan menyediakan semuanya kebutuhan kita. Asal ada makanan dan pakaian cukup. Yang penting kita nggak pernah mencuri, kita nggak pernah mempermalukan nama Tuhan gara-gara kebutuhan kita. Kalau masih bisa makan, bisa sehat. Tadi ada yang telepon pagi-pagi, "Tolong Pak Pendeta doakan." Ya, saya berdoa tadi pagi melalui telepon, minta supaya dokter bilang mau cuci darah. Waduh, kalau udah cuci darah, ya tinggal hitung berapa lama lah bertahan. Oke, saya bilang sama bapak itu, "Bapak jangan takut, bapak harus semangat." Ya, saya bilang, "Minta ampun sama Tuhan segala dosa dan kesalahan Bapak." "Iya Pak Pendeta, aku banyak dosa." Biasanya kalau sudah mau sakit baru mengakui dosa. Kalau masih sehat, masih segar, "Oh, aku gak punya dosa." Gak dosa kita. Nanti kalau sudah satu-satu nafas sih, "Aku udah berdosa." Makanya sebelum kita begitu Bapak Ibu, akui dosa terlebih dahulu. Amin. Saya berdoa, Tuhan, ya, saya bilang, "Bapak semangat ya, hati yang gembira adalah obat." Jangan percaya apa kata dokter itu, saya bilang. "Iya Pak Pendeta." Kenapa saya bilang jangan percaya? Bukan berarti kita nggak mempercayai ilmu mereka, tetapi kita lebih percaya apa kata Tuhan daripada kata manusia. Amin. Bukan berarti salah, jangan salah lagi ya. Tolong disimak baik-baik. Nanti bilang pula, nanti cerita lagi, "Ini Pak Pendeta ini masa mengajarin jangan percaya sama dokter." Tolong disimak baik-baik. Maksud saya, dengan iman kita lebih percaya kepada perkataan Tuhan dari perkataan manusia. Amin. Lalu saya bilang, "Bapak percaya, Bapak sembuh, Bapak pasti Tuhan tolong." Lebih percaya, karena hidup dan mati kita bukan di tangan dokter, hidup dan mati kita ada di tangan Tuhan, saya bilang. Lalu selesai itu saya berdoa. Berdoa. Saya dengar di ujung telepon nangis. Tapi nangis karena berdoa, bukan karena nangis sudah mau lewat, tidak. Kita berharap, saya katakan dalam doa, beri kesempatan sama dia Tuhan untuk mengalami mujizat Tuhan, untuk mengalami pertolongan Tuhan, supaya dia melihat kuasa dan mujizat Tuhan masih ada. Dan saya percaya, saya katakan sama beliau, bukan doa pendeta yang menyembuhkan Bapak juga. Saya hanya manusia, tapi iman Bapak lah yang menyembuhkan Bapak. Saya hanya memfasilitasi, tapi Bapak harus berdoa sendiri di hadapan Tuhan. Dan saya percaya dengan iman, Bapak ini pasti disembuhkan, dijamah, ditolong oleh Tuhan. Amin. Ini anak sulung ini, ia iri, ia hilang dari dalam rumahnya sendiri. Terkadang kita nggak menyadari kita sudah bernafas, kita masih sehat, ini adalah kemurahan Tuhan. Dan kita berkata, seringkali kita bersungut-sungut, kenapa yang lain, kenapa dia, kenapa si A, si B yang berbuat dosa. Sama seperti itu Bapak Ibu, kita sering menghakimi orang yang berdosa itu, kenapa dia. Jangan, kalau boleh kita doakan mereka supaya mereka kenal kepada Tuhan. Di dunia YouTuber, saudaraku, seringkali orang mengatakan, "Oh, kenapa si Yahya Waloni itu? Kenapa si Nababan? Ada lagi satu lagi, si Tumorang. Masih bebas-bebas. Udah jelas-jelas menista agama Kristen." Gak usah. Yang saudara lakukan adalah mendoakan mereka. Saulus saja
lebih jahat daripada. Tapi Tuhan bisa mengubahkan mereka yang menjadi pembunuh selama ini. Akhirnya mereka siap mati hanya untuk membela nama Tuhan. Coba lihat sekarang ini, ada banyak sekarang ini yang tadinya pembakar gereja, penista agama Kristen, sekarang sudah menjadi pengkabar-pekabar Injil. Itu makanya sering saya bilang, jangan-jangan nanti orang yang kita bilang dulu orang berdosa, mereka duluan masuk surga. Kita yang sudah dari kandungan sudah percaya Yesus, kita belakangan. Kenapa? Terlalu banyak mengkritisi diri sendiri. Kenapa orang-orang itu seperti itu? Ketika mereka dijamah Tuhan, punya pengalaman dengan Tuhan, langsung hidupnya berubah. Sampai mereka siap mati. Lalu coba kalau disuruh, ayo siapa yang mau melayani sampai ke pedalaman? Yang lain lah om. Ayo siapa yang mau melayani Tuhan? Si Allah, aku gak bisa. Tapi kalau orang itu setelah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, mati pun mereka siap. Kenapa? Karena punya pengalaman dengan Tuhan. Itu makanya anak sulung ini hilang. Hilangnya di mana? Di dalam rumah. Di dalam hadirat Tuhan juga dia ada. Orang yang taat, orang yang melakukan firman. Apalagi orang yang melayani, saudaraku, jangan-jangan hilang. Kenapa? Karena dia hilang bukan karena kesalahan yang fatal, tetapi hilang karena masalah yang sepele. Penghakiman, iri hati, cemburu kepada yang lain. Ya. Next, kita lihat lagi, ia meninggikan dirinya sendiri, menjelekkan adiknya. Dia bilang, tidakkah anak bapak itu? Coba lihat, bukan dia bilang adikku itu, enggak. Anak bapak itu, coba lihat itu, anak bapak itu. Kadang-kadang kalau orang sudah marah kan, atau bapaknya marah sama anaknya, ya ini anak mama, kan begitu. Sebenarnya kalau dibilang ini anak mama berarti bukan anak bapak. Biasanya kalau anak-anak yang bandel-bandel sering dibilang anak pasangannya. Tapi kalau anak-anak yang baik, ini anakku ini, anakku ini. Begitu juga susuluk ini, itu anak bapak. Coba perhatikanlah itu ayatnya yang ke-30. Perhatikan ya, ayat yang ke-30. Coba baca. Tetapi baru saja datang anak bapak, ini yang telah memboroskan harta kekayaan bapak. Maka bapak menyembelih anak lembu tambun. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu sudah didapat kembali. Dua anak ini adalah sama-sama hilang, yang bungsu maupun yang sulung. Tetapi bapak, saudaraku, dia murah hati. Bapa mengampuni segala salah, tidak menghiraukan segala dosa dan kesalahan anak-anak ini. Dia tetap menerima apa adanya. Yang jahat pun dia tetap terima. Ketika dari jauh ia melihat, ia begitu senang bersuka cita, dan ia berlari, kata Alkitab, ia menemui anak itu. Ia berkata kepada pembantu-pembantunya, pasangkan si cincin, kemudian pakaikan sepatu, kemudian pakaikan jubah yang maha indah. Ada 3 yang diberikan kepada anak yang hilang ini: cincin, sepatu, dan jubah. Jubah ya adalah pakaian ganti dari orang berdosa menjadi kebenaran, dibenarkan oleh Tuhan. Cincin lambang meterai, menjadi sah kembali. Engkau selama ini bukan anakku, tetapi ketika engkau kembali, engkau adalah anakku. Kemudian dikenakan sepatu, saudaraku. Dan saudaraku, percayalah bahwa ketika kita kembali kepada Tuhan, maka dia menyambut kita dengan hati yang lapang.